Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dery Sinda Nura Najmin Nisa, NIM 307 019 000 53. Di sini saya akan melaksanakan tugas PAI 3 yang berjudul tentang pendidikan Islam untuk anak. Anak merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada sepasang suami istri. Mereka diamanahi seorang anak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala percaya bahwa mereka akan menjaga titipannya dengan baik sampai titipan tersebut diambil oleh Allah kembali. Selama Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan anak kepada mereka, hendaknya kedua pasangan ini menjaga dan mendidiknya dengan baik sehingga saat dewasa nanti ia akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana cara mendidik anak-anak kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, peliharalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naro, dari siksa api neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Dari sini dapat dijelaskan bahwa kita sebagai keluarga harus saling menjaga agar tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan sehingga kita dapat terhindar dari panas dan siksanya api neraka. Ibu, bapak, dan guru bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap pendidikan generasi muda, baik pendidikan duniawi maupun pendidikan akhirat, yaitu pendidikan agama. Jika pendidikan mereka baik, maka berbahagialah generasi tersebut di dunia maupun di akhirat. Tapi, jika para orang tua mengabaikan pendidikan mereka, maka sengsaralah generasi muda tersebut dan beban dosanya berada pada leher orang tuanya. Maksudnya adalah dosa bagi orang tua yang tidak pernah mendidik anaknya dengan baik sehingga ketika ia sudah dewasa, perilaku mereka tidak mencerminkan perilaku yang islami. Setiap manusia adalah pemimpin, baik menjadi pemimpin bagi orang lain maupun pemimpin bagi dirinya sendiri. Dan setiap apa yang dilakukannya, maka akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul hisab nanti. Untuk itu, disebutkan dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Bukhari dan Muslim
meriwayatkan dari Abdullah bin Umar berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tidak hanya orang tua saja, guru pun turut andil dalam mengambil peranan penting dalam pendidikan anak. Peran guru sangat berjasa dan mulia. Hal ini merupakan kabar gembira untuk para guru, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'ami. Yang artinya, demi Allah, sungguh petunjuk yang diberikan Allah kepada seseorang melalui kamu lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah dalam kekayaan yang banyak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tidak hanya guru saja yang mendapatkan kabar gembira, orang tua pun juga mendapatkannya karena mereka lebih tinggi peranannya dalam pendidikan anak-anaknya. Jika mereka sudah meninggal, sedangkan sang anak masih terus selalu mendoakan mereka, maka hal itu adalah bukti bahwa didikan orang tua terhadap anak adalah mempengaruhi perilakunya saat ia telah dewasa nanti. Anak soleh itu hasil dari kerja keras orang tuanya. Oleh karena itu, Islam sangat mendorong seseorang untuk memperhatikan pendidikan anak-anak mereka dalam hal agama, sehingga nantinya anak tersebut tumbuh menjadi anak yang soleh. Lalu, anak tersebut menjadi sebab, yaitu orang tuanya masih mendapatkan pahala, meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insanu qata'a 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah." Artinya, jika seseorang meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyatin atau sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, aw waladin sholihin yad'u lah, dan anak-anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Maka dari itu, setiap pendidik haruslah melakukan perbaikan pada dirinya terlebih dahulu. Karena perbuatan yang baik bagi anak-anak adalah yang dikerjakan oleh pendidik, dan perbuatan jelek
bagi anak-anak adalah yang ditinggalkan pendidik. Anak selalu memperhatikan segala tingkah laku orang tua dan gurunya. Ia memperhatikan lalu menyimpannya sebagai memori. Jika tingkah laku pendidik yang disimpan adalah tingkah laku yang baik, anak akan menirunya dan menjadikannya sebagai kebiasaan yang baik. Sebaliknya, jika tingkah laku pendidik yang disimpan di dalam memori anak adalah tingkah laku yang buruk, maka anak akan menirunya dan menjadikannya sebagai kebiasaan yang buruk. Oleh karena itu, sikap baik guru dan orang tua di depan anak merupakan hal yang paling utama. Kita sebagai orang tua harus mendidik anak sedari mereka kecil. Beberapa yang harus diperhatikan diantaranya adalah 1. Melatih anak-anak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalimat syahadat pada anak-anak perlu dilatih karena kalimat ini sangat penting untuk menunjukkan kepada mereka bahwa ia memiliki Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat syahadatnya yaitu Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi anna Muhammadan, bahwa Nabi Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Ketika anak masih kecil, kita sebagai orang tua ajarkan untuk menulis dan mengucapkan kedua kalimat syahadat ini. Bila sudah besar nanti, barulah kita ajarkan makna dari kalimat ini. Lalu yang kedua, menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati mereka. Karena Allah adalah pencipta, pemberi rizki, penolong satu-satunya saat di hari kiamat kelak, dan tidak ada satupun sekutu baginya. Yang ketiga, memberikan kabar gembira kepada mereka dengan janji surga. Surga akan diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan sholat, melakukan puasa, berbakti kepada kedua orang tua, dan berbuat amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan juga kabar buruk bagi anak-anak dengan bentuk neraka. Neraka akan diberikan kepada orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat, bahkan meninggalkannya, tidak mau melakukan puasa, durhaka kepada orang tua, bahkan membenci Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya, melakukan hukum-hukum yang dilarang oleh Allah, memakan harta orang lain dengan cara menipu, membohongi, riba, dan lain sebagainya. 4. Mengajarkan anak untuk selalu meminta dan memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, karena hanya Allah lah yang dapat menolong kita semua.
sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak dari pamannya atau keponakannya. Idza sa'alta fa'as'lillaha fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah. Yang artinya, jika kamu meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Dan jika kamu memohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Adapun pendidikan Islam bagi anak diantaranya adalah mengajarkan sholat. Sholat merupakan ibadah yang wajib, yang bila ditinggalkan, maka berdosa bagi pelakunya. Maka dari itu, peran orang tua di sini sangatlah penting untuk mengajarkan kepada anak-anaknya untuk melaksanakan sholat sejak mereka masih kecil. Yang pertama, mengajarkan sholat kepada anak laki-laki maupun anak perempuan sejak masih kecil adalah wajib, agar mereka bisa terbiasa jika sudah besar nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alimu auladakumus sholata idza balaghu sab'an wadribuhum 'alaiha idza balaghu 'ashran wa farriqu bainahum fil madaji'i." Artinya, ajarkanlah sholat kepada anak-anakmu idza balaghu sab'an, jika sudah sampai umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka idza balaghu 'ashran, jika sudah berumur 10 tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka. Hadis riwayat Ahmad. Cara mengajarkan sholat kepada mereka adalah dengan melaksanakan wudhu dan sholat di depan mereka, sehingga mereka bisa mengikuti gerakan-gerakannya, bawa mereka ke masjid atau musola agar terbiasa untuk sholat berjamaah. Berikan mereka buku tentang cara-cara sholat, sehingga anak bisa mempelajari tata cara pelaksanaan sholat. Hal ini merupakan suatu kewajiban guru dan kedua orang tua dalam mendidik anak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila mereka lalai dalam melaksanakan tugasnya, maka setiap kelalaian tanggung jawab tersebut akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua ada mengajarkan Al-Qur'anul Karim kepada anak-anak. Dapat dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek, serta menghafal doa tahiyat untuk sholat. Sediakan guru untuk mengajarkannya tajwid, tapi alangkah lebih baiknya jika yang mengajarkannya adalah orang tua mereka langsung. Karena jika sang anak menerapkannya setiap hari dan setiap saat, maka orang tua akan mendapatkan pahala yang mengalir dari anaknya, juga karena telah mengajarkan ilmu kepada orang lain, terkhusus kepada anaknya sendiri. Jika anak sudah lancar dalam membaca Al-Quran, ajarkan mereka
untuk menghafalkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Ajarkan mereka juga tentang hadis. Kita ajarkan mereka untuk bisa membedakan mana yang hadis sahih dan mana hadis yang dhaif. Yang ketiga, mendorong anak untuk selalu melaksanakan sholat Jumat bagi anak laki-laki dan sholat jamaah ke masjid. Berlemah lembutlah dalam memberi nasihat kepada anak jika mereka bersalah, tapi tidak dengan suara yang keras dan mengagetkan mereka, agar anak tidak meninggalkan sholat, kemudian kita yang berdosa. Jika kita ingat akan masa kecil kita dahulu, seharusnya kita bisa memahami kondisi anak-anak kita. Karena anak-anak masih suka berbuat semaunya, sehingga mereka masih harus kita bimbing menuju jalan yang lurus. Lalu ada pendidikan yang selanjutnya, ada memperingatkan anak untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain mengajarkan anak tentang kewajibannya, kita ajarkan juga apa saja perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tanamkan pemahaman kepada mereka bahwa larangan Allah adalah bersifat dosa. Jika melakukannya, maka akan mendapatkan dosa, dan tempat bagi orang-orang yang berdosa adalah neraka. Nomor 1, dan memperingatkan anak untuk tidak kafir, mencerca, dan melaknat orang, serta berbicara yang buruk-buruk. Sadarkan anak dengan cara yang lemah lembut bahwa kekufuran itu adalah haram, yang menyebabkan kerugian dan masuk neraka, serta perbuatan itu sungguh dibenci oleh Allah. Hendaknya kita menjaga lisan kita di depan mereka agar dapat menjadi teladan yang baik bagi mereka. Yang kedua, peringatkan anak untuk tidak pernah bermain judi dan segala macam bentuknya seperti lotre, roulette, dan lainnya, meskipun niat mereka hanya untuk hiburan. Karena hal itu mendorong kepada perjudian, pertikaian, serta merugikan diri sendiri, harta, dan waktu. Juga melalaikan mereka dari kewajibannya, yaitu sholat. Yang ketiga, larang anak untuk membaca majalah dan gambar-gambar porno, serta cerita-cerita komik persilatan dan seksualitas. Larang mereka juga untuk menonton film-film yang tidak ada nilai moralnya, karena hal tersebut akan berpotensi menyebabkan kerusakan bagi akhlak dan masa depan anak-anak kita nanti. Yang keempat, larang anak untuk merokok dan beri mereka pengertian bahwa para dokter telah sepakat tentang bahayanya rokok bagi tubuh yang dapat menyebabkan kanker, kerusakan gigi, bau asap rokok yang menyengat, dan akan mengganggu kenyamanan sekitar, menyebabkan kerusakan paru-paru, dan yang lebih penting adalah merokok tidak ada faedahnya sama sekali bagi kita, sehingga menjual dan menghisapnya adalah haram hukumnya. Nasihati mereka untuk selalu memakan makanan buah-buahan dan asinan sebagai pengganti rokok. Yang kelima, biasakan anak untuk selalu bersikap jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Untuk mendukung kebiasaan ini, sebagai pendidik, kita jangan tunjukkan kebohongan kita kepada mereka meskipun hanya bergurau. Jika kita menjanjikan sesuatu kepada mereka,
hendaknya kita penuhi. Jangan hanya jadi janji palsu. Dalam hadis sahih disebutkan, man qala li sabiyin ta'ala haka khudh thumma lam yu'tihi fahiya kadbah. Barang siapa berkata kepada anak kecil, kemarilah, ambillah ini, kemudian ia tidak memberinya, maka hal itu adalah kebohongan. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam, jangan beri makan anak-anak dengan uang haram seperti uang sogok, riba, hasil curian, dan penipuan, dan lain-lainnya. Karena hal itu dapat menyebabkan kesengsaraan, kedurhakaan, dan kemaksiatan bagi mereka. Yang ketujuh, jangan beri anak-anak doa yang mengandung kebinasaan dan kemurkaan terhadap mereka. Karena doa baik maupun doa buruk terkadang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mungkin menambah kesesatan bagi mereka. Lebih baik jika kita mendoakan anak dengan kata-kata, semoga Allah memperbaikimu. Yang kedelapan, peringatkan anak-anak untuk tidak melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berdoa kepada orang-orang yang sudah mati, meminta pertolongan kepada mereka dengan keyakinan bahwa mereka bisa mendatangkan bahaya maupun manfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Artinya, dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab, jika kamu berbuat yang demikian, maka sesungguhnya kalau begitu kamu termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Yunus ayat 106. Pendidikan Islam untuk anak selanjutnya ada menutup aurat dan hijab. Menutup aurat sangat penting bagi laki-laki maupun perempuan. Kita diajarkan untuk menutup aurat sejak dini agar saat dewasa nanti kita sudah terbiasa untuk menutup aurat dan tetap konsisten menjaga auratnya agar tidak terlihat oleh orang-orang yang bukan mahramnya. Yang pertama, untuk anak perempuan, berikan mereka kain penutup aurat sejak kecil agar dapat terbiasa saat sudah dewasa nanti. Tidak memberikan celana pendek kepada mereka, tidak memberikan celana karena hal itu menyerupai kaum laki-laki, kecuali kalau untuk dipakai di rumah saja. Kalau untuk keluar rumah, sebaiknya gunakan rok. Orang-orang kafir yang dapat menyebabkan fitnah. Perintahkan anak-anak perempuan untuk memakai kerudung sejak umur 7 tahun. Memakai pakaian yang panjang yang menutupi seluruh aurat agar dapat menjaga kehormatannya. Dan Al-Quran mengajak kepada seluruh perempuan mukminah untuk berhijab, sebagaimana disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banaika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurar rahima. Artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya
ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak dapat diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Al-Quran juga melarang kaum wanita untuk terlalu bertingkah dan berhias di luar rumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Yang kedua, wasiatkan anak-anak untuk memakai pakaian sesuai jenisnya, sehingga pakaian wanita tidak sama dengan pakaian laki-laki. Wasiatkan juga pada mereka untuk menjauhi pakaian asing seperti celana sempit, memanjangkan kuku, memanjangkan rambut, dan memendekkan jenggot untuk anak laki-laki. Hadis sahih disebutkan, la'anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijali wal'anal mukhonnathina minar rijali wal mutarajjilati minan nisa'i. Yang artinya, Nabi Muhammad SAW melaknat lelaki yang memakai pakaian seperti kaum wanita dan kaum wanita yang memakai pakaian seperti laki-laki, serta melaknat kaum yang berlagak waria dari para lelaki dan kaum yang berlagak tomboy dari kaum wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lalu ada hadis lain juga, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, berarti ia termasuk dari kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Dan yang lebih penting, jika kita ingin mengajarkan anak-anak untuk menutupi aurat dengan benar, kita sebagai orang tua haruslah mencontohkannya lebih dahulu. Kita tutup aurat kita dengan benar, sehingga anak yang melihat penampilan kita dapat menirunya. Pendidikan Islam untuk anak yang selanjutnya ada akhlak dan sopan santun. Selain mengajarkan ibadah kepada anak-anak, kita sebagai orang tua dan guru juga haruslah didik mereka dalam adab dan akhlak mereka. Adab merupakan hal yang lebih penting dan lebih susah dipelajari daripada mempelajari ilmu. Para ulama terdahulu pun bercerita bahwa mereka mempelajari ilmu lebih sebentar ketimbang mempelajari adab. Abdurrahman Al-Qasim, salah satu murid Imam Malik, bercerita bahwa ia mengabdi kepada Imam Malik selaku gurunya tersebut selama 20 tahun. 2 tahun untuk mempelajari ilmu, sedangkan 18 tahun untuk mempelajari adab dan akhlak. Ibnu Mubarak juga pernah berkata bahwa ia mempelajari masalah adab selama 30 tahun, sedangkan mempelajari ilmu hanya selama 20 tahun. Dari dua cerita ini, dapat disimpulkan bahwa mempelajari adab membutuhkan waktu yang sangatlah lama. Maka dari itu, biasakan anak-anak untuk selalu memiliki adab dan akhlak yang baik sejak dini. Yang pertama, kita biasakan anak untuk selalu menggunakan tangan kanan dalam mengambil, memberi, makan, minum, menulis, dan menerima tamu. Ajarkan mereka untuk selalu memulai setiap pekerjaan dengan basmalah, terutama untuk makan dan minum. Dan itu harus dilakukan dengan duduk, serta diakhiri dengan membaca hamdalah. 2. Biasakan anak untuk selalu menjaga kebersihan, memotong kukunya, mencuci kedua tangannya sebelum dan sesudah makan. Karena sekarang masih dalam masa pandemi, mencuci tangan haruslah
seharusnya sudah menjadi kebiasaan, apalagi setelah bepergian dari luar rumah. Biasakan mereka untuk bersuci ketika buang air kecil maupun buang air besar, sehingga tidak membuat najis pakaiannya dan sholatnya menjadi sah. 3. Berlemah lembut dalam memberi nasihat kepada mereka dengan cara rahasia. Maksudnya, tidak membuka kesalahan mereka di depan umum. Jika mereka tetap tidak mau mendengarkan, maka kita diamkan. Kita diamkan tanpa kita tegur mereka selama 3 hari, dan tidak boleh lebih dari itu. Yang keempat, suruh anak-anak untuk diam ketika adzan sedang berkumandang, dan ajarkan mereka untuk menjawab bacaan-bacaan muadzin, kemudian bersolawat atas Nabi dan berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Ya Allah, Rob seruan adzan yang sempurna ini dan Rob salat yang tetap tidak berubah. Berilah Nabi Muhammad wasilah atau suatu kedudukan di surga dan fadilah atau kedudukan yang lebih tinggi daripada makhluk lainnya, dan bangkitkanlah dia pada kedudukan yang mulia yang engkau janjikan. Yang kelima, beri kasur pada setiap anak jika memungkinkan. Jika tidak, maka setiap anak diberikan selimut sendiri-sendiri. Namun, akan lebih utama jika anak perempuan memiliki kamarnya sendiri dan anak laki-laki juga memiliki kamarnya sendiri, guna menjaga akhlak dan kesehatan mereka. Yang keenam, biasakan anak-anak untuk tidak membuang sampah dan kotoran di tengah jalan dan hilangkan hal-hal yang menyebabkan mereka sakit. Yang ketujuh, waspadai persahabatan mereka dengan kawan-kawan yang nakal. Awasi dan larang mereka untuk duduk-duduk di pinggir jalan. Hal itu dilakukan untuk menjaga kesehatan mereka dan perbuatan mereka. Yang kedelapan, ajarkan anak-anak untuk selalu memberi salam baik di rumah, di jalan, di kelas, ataupun di mana saja dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah terlimpahkan kepada kalian. Yang kesembilan, berpesan kepada anak-anak untuk selalu berbuat baik kepada tetangga dan tidak menyakiti mereka, karena tetangga merupakan orang yang paling dekat untuk menolong kita apabila kita sedang ditimpa musibah. Yang kesepuluh, biasakan anak-anak untuk bersikap hormat dan muliakan tamu serta menghidangkan suguhan baginya. Yang ke-11, ajarkan anak-anak untuk hormat kepada yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Pendidikan Islam untuk anak lainnya yaitu jihad dan keberanian. Yang pertama, harus diadakan pertemuan khusus bagi keluarga dan pelajar untuk dibacakan riwayat hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Hal ini agar mereka memahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin yang berani, sedangkan para sahabatnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali telah membuka negeri kita sehingga menjadi faktor penyebab keislaman kita, dan mereka telah mendapatkan kemenangan dengan iman, jihad, amal, dan akhlak mereka yang tinggi. Yang kedua, mendidik anak-anak agar berani menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran, tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak menakut-nakuti anak-anak dengan cerita-cerita atau dongeng-dongeng bohong yang menakutkan. Yang ketiga, tanamkan pada anak-anak rasa kecintaan, rasa balas dendam kepada orang-orang Yahudi dan kaum zalim. Pemuda-pemuda kita akan membebaskan Palestina dan Masjidil Aqsa ketika mereka kembali pada ajaran Islam dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akan mendapat kemenangan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, berikan anak-anak cerita-cerita yang mendidik, bermanfaat, Islami, seperti serial-serial cerita dalam Al-Quran, sejarah para nabi, pahlawan,
dan kaum pemberani dari para sahabat dan orang-orang Islam lainnya. Pendidikan Islam untuk anak yang selanjutnya adalah berbakti kepada orang tua. Jika kita sebagai anak ingin berhasil di dunia maupun di akhirat, maka lakukanlah beberapa pesan berikut ini. Yang pertama, berbicaralah kepada kedua orang tua dengan sopan santun dan lemah lembut. Bagaimanapun juga, mereka adalah orang yang telah menjaga kita sampai kita hidup sekarang. Allah Ta'ala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya telah mencapai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Yang kedua, taatilah kedua orang tua selama tidak dalam hal kemaksiatan, karena tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berlemah lembutlah kepada kedua orang tua, dan jangan memasang muka masam di depannya, dan jangan memelototi mereka dengan rasa marah. Yang keempat, jaga nama baik, kehormatan, dan harta benda kedua orang tua. Dan janganlah mengambil sesuatu pun tanpa seizin mereka. Yang kelima, lakukanlah hal-hal yang meringankan meski tanpa perintah mereka, seperti membantu pekerjaan rumah, membelikan apa yang mereka butuhkan, dan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Yang keenam, musyawarahkan segala pekerjaanmu dengan orang tua dan minta maaflah kepada mereka jika kamu terpaksa berbeda pendapat dengan mereka. Yang ketujuh, bersegeralah memenuhi panggilan mereka dengan wajah yang berseri-seri seperti berkata, "Ada apa ibu?" atau "Ada apa ayah?" Yang kedelapan, hormatilah kawan dan sanak saudara kerabat orang tua ketika mereka masih hidup maupun sesudah meninggal. Yang kesembilan, janganlah membantah mereka dan jangan pula menyalahkan mereka, tapi usahakan menjelaskan alasannya dengan tenang dan sopan santun. Yang kesepuluh, jangan membantah perintah orang tua, jangan mengeraskan suara kita kepada mereka. Dengarkan pembicaraan mereka, bersikaplah sopan dan santun terhadap mereka, dan jangan mengganggu saudara kita demi menghormati kedua orang tua. Yang ke-11, bangunlah jika kedua orang tua kita masuk ke tempat kita dan ciumlah tangan mereka untuk menunjukkan kesopanan kita terhadap mereka. 12, bantu pekerjaan rumah seperti membantu ibu memasak dan membantu memperbaiki peralatan bersama ayah. 13, jangan pergi jika orang tua belum memberikan izin, meskipun untuk urusan penting. Jika terpaksa harus pergi, maka minta maaflah kepada mereka karena telah pergi tanpa meminta izin. 14. Jangan masuk ke tempat mereka kecuali dengan izin mereka, terutama pada waktu tidur dan istirahat mereka. 15. Apabila tergoda untuk merokok, maka janganlah merokok di depan mereka. Tapi alangkah lebih baik untuk tetap tidak merokok karena beberapa ulama mengatakan bahwa hukum merokok adalah haram. 16. Jangan makan sebelum mereka kecuali sudah diperbolehkan. Dan jangan mencela mereka jika berbuat sesuatu yang tidak kamu sukai. 17. Bagi anak laki-laki yang sudah dewasa, jangan utamakan istri dan anak di atas orang tua.
Karena bagaimanapun, anak laki-laki yang sudah menikah tetap menjadi milik kedua orang tuanya. Mintalah restu dan ridho mereka sebelum melakukan sesuatu. Karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan kemurkaan Allah terletak pada murka orang tua, terutama pada ibu. 18. Jangan duduk di tempat yang lebih tinggi dari orang tua dan jangan menyelonjorkan kedua kakimu dengan congkak di hadapan mereka. 19. Jangan congkak terhadap nasib ayah kita. Walaupun kita mendapatkan posisi pekerjaan dan harta yang lebih banyak dari ayah kita, tapi tetap jangan pernah kita untuk mengingkari kebaikan mereka ataupun menyakiti mereka meskipun hanya satu kata. 20. Jangan kikir menginfakkan harta benda kita kepada orang tua. Selalu ingat perjuangan mereka dalam menyekolahkan kita sampai kita mendapatkan pekerjaan. Jika sampai mereka mengadu kepada kita, itu merupakan sebuah kehinaan besar bagi kita. Dan kita akan mendapatkan balasannya dari anak-anak kita nanti seperti kata pepatah, apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. 21. Sering-seringlah mengunjungi kedua orang tua kita dan beri mereka hadiah. Sampaikan terima kasih atas pendidikan dan jerih payah keduanya. Dan ambillah pelajaran dari anak-anak kita nanti, yaitu kita akan merasakan hal yang sama beratnya dalam mendidik anak-anak kita nanti, sama seperti perjuangan orang tua kita dahulu. 22. Orang yang paling banyak mendapatkan penghormatan adalah ibu. Ketahuilah bahwa surga ada di telapak kaki ibu. 23. Usahakan untuk tidak menyakiti orang tua dan menjadikan mereka marah sehingga kita merana di dunia maupun di akhirat. Kelak anak-anak kita akan memperlakukan kita sebagaimana apa yang kita lakukan terhadap orang tua kita. 24. Jika meminta sesuatu dari kedua orang tua, maka bersikaplah lemah lembut. Berterima kasihlah atas pemberian mereka. 25. Jika kita sudah mampu mencari rezeki sendiri, maka bekerjalah dan jangan menjadi beban bagi orang tua. Sebaliknya, kita yang seharusnya menggantikan mereka dalam bekerja. Biarkan mereka menikmati masa-masa tua mereka, sedangkan kita yang menggantikan mereka. 26. Jika kita sudah menikah, pasti akan ada perselisihan antara pasangan dan orang tua kita. Hendaklah kita menetralkan mereka dan beri hadiah mereka masing-masing. 27. Jika kedua orang tua dan pasangan kita bertengkar, hendaklah kita untuk bersikap bijaksana. 28. Jika kita berselisih dengan orang tua tentang perkawinan dan hukum talak, maka kembalilah pada hukum Islam. Karena hal itu merupakan penolong yang paling baik daripada berdebat dengan orang tua yang pada akhirnya tidak akan mendapatkan jawaban yang jelas. 29. Doa kita untuk orang tua baik tentang kebaikan dunia maupun kejelekan mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, berhati-hatilah dalam mendoakan orang tua. 30. Bersikaplah sopan santun dengan orang lain, karena barang siapa mencela orang lain, maka orang yang dicacinya akan balik mencacinya. Rasulullah SAW bersabda, Minal kabairi syatmur rajuli walidayhi yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Artinya, di antara dosa-dosa besar adalah cacian seseorang terhadap kedua orang tuanya. Dia mencaci ayah orang lain, maka orang itu akan mencaci ayahnya. Dia mencaci ibu orang lain, maka orang tersebut akan mencaci ibunya. Hadis riwayat muttafaq alaih. 31. Kunjungilah kedua orang tua kita saat masih hidup maupun sesudah mereka meninggal. Bersedekahlah atas nama mereka dan perbanyaklah doa untuk mereka. Misalnya dengan doa, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil.
Pendidikan Islam untuk anak lainnya adalah jauhilah dosa-dosa besar. Dosa merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah, terutama dosa syirik. Balasan orang-orang yang mendapatkan dosa adalah disiksa di neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Artinya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar dari dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Quran Surat An-Nisa ayat 31. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhilah perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling banyak ibadahnya. Hadis riwayat Ahmad. Dosa besar adalah setiap maksiat yang mempunyai hukuman di dunia dan ancaman di akhirat. Ibnu Abbas menyebutkan dosa-dosa besar ada sekitar 700 macam, namun lebih dekat daripada 7 macam. Hanya saja tidak ada yang dinamakan dosa besar jika diikuti dengan istighfar, dan tidak ada yang dinamakan dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Macam-macam dosa besar. Dalam mendidik anak, janganlah setengah-setengah dalam mengajarinya. Jika kita sebagai orang tua mengajari kebaikan, maka kita juga harus tanamkan pengetahuan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk dosa. Macam-macam dosa besar ada yang pertama, dosa besar dalam akidah adalah syirik kepada Allah, yaitu beribadah atau berdoa kepada selain Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ad-du'a'u huwal ibadah, thumma qara'a, Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Doa adalah ibadah. Lalu beliau membaca, Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka di Jahanam dan dalam keadaan yang hina dina. Surat Ghafir ayat 60, hadis riwayat At-Tirmidzi. Sama pula halnya dengan mengajarkan syariat untuk dunia saja, menyembunyikan ilmu, berkhianat, mempercayai dukun atau peramal, menyembelih kurban, dan bernazar untuk selain Allah, menggambar orang atau hewan, membuat atau menggantungkan patung, memanjangkan baju atau celana sampai bawah tumit untuk menunjukkan kesombongan, bersumpah dengan nama selain Allah, tidak mengkafirkan orang kafir, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, merasa aman dari azab Allah, menampar muka atau meratap pada waktu kematian, tidak mengakui adanya qadar, menggantungkan jimat seperti kalung, tulang yang digantungkan pada anak-anak, mobil atau rumah. Yang kedua, ada dosa besar dalam hal jiwa dan akal, adalah membunuh orang tanpa alasan, membakar orang dan hewan dengan api, mengulur-ulur waktu pemberian hak orang yang lemah, belajar sihir, ghibah atau menggunjing, menyebarkan fitnah, mengadu domba, meminum minuman keras seperti khamar yang memabukkan dengan segala bentuknya, meminum racun, memakan daging babi, anjing, dan bangkai tanpa sebab yang mendesak, menghisap sesuatu yang membahayakan seperti rokok, ganja, dan lain sebagainya, bunuh diri meski dengan pelan-pelan, menganiaya dan memusuhi orang lain, berkelahi mempertahankan yang batil, menolak kebenaran dan marah karenanya, sombong, berprasangka buruk kepada orang lain, mengkafirkan orang lain tanpa alasan, mencerca orang lain, sombong dan bangga pada diri sendiri, selalu mencari-cari aib orang lain, menjatuhkan nama baik seseorang untuk menyakitinya, dan berbohong pada hampir seluruh ucapannya. Yang ketiga, ada dosa besar dalam harta, adalah memakan makanan dari harta anak yatim, bermain judi, bagaimanapun bentuknya,
mencuri, melakukan pemerasan, sogok menyogok, mengurangi timbangan asli, sumpah palsu, penipuan dalam jual beli, tidak memenuhi janji, memberikan kesaksian palsu, monopoli, wasiat palsu, menyembunyikan kesaksian, tidak rela dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala dalam hal harta, dan memakai emas bagi kaum laki-laki. Yang keempat, ada dosa besar dalam ibadah. Adalah meninggalkan sholat atau melaksanakannya di luar waktunya tanpa ada uzur, tidak mengeluarkan zakat, berbuka puasa pada bulan Ramadan sebelum waktunya tanpa ada uzur, tidak menunaikan ibadah haji padahal ia mampu, lari dari jihad di jalan Allah, meninggalkan jihad dengan jiwa, harta, atau lisan bagi yang diwajibkan, meninggalkan sholat Jumat bagi laki-laki tanpa ada uzur, meninggalkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar bagi yang mampu, tidak membersihkan kencingnya, dan tidak mengamalkan ilmunya. Yang kelima, ada dosa besar dalam keluarga dan keturunan. Adalah berzina, homoseksual, menjatuhkan kehormatan wanita mukminah yang terjaga dengan segala tuduhan-tuduhan yang tidak benar, berhias secara berlebihan, menampakkan rambutnya, wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan, menyakiti kedua orang tua, menjauhi keluarga tanpa ada alasan yang syarak, wanita menolak ajakan suaminya untuk berjima tanpa alasan yang jelas, melakukan perbuatan muhalil dan muhalil lahu. Muhalil yaitu seorang lelaki yang menikahi wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya yang pertama, dengan maksud agar wanita itu bisa kembali kepada suami yang pertama. Sedangkan muhalil lahu adalah wanita yang ditalak 3 lalu menikah dengan maksud agar kembali pada suami yang pertama. Wanita yang berpergian sendirian menggunakan nasab selain ayahnya padahal ia mengetahui nasab ayahnya, rela terhadap keluarganya yang melakukan zina, menyakiti tetangga, mencabut rambut di wajah, yaitu jenggot dan alis. Yang keenam, taubat dari perbuatan dosa besar. Wahai saudaraku seagama, jika kita ataupun anak-anak dan keluarga kita ada yang berbuat dosa besar, maka bersama-sama tinggalkanlah perbuatan-perbuatan itu segera. Bertaubatlah dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala serta jangan mengulanginya lagi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'lamuna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Walaisatit taubatu lilladzina ya'lamuna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana walladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Artinya, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Quran Surat An-Nisa ayat 17-18. Syarat diterimanya taubat. Jika anak-anak ada yang melakukan perbuatan dosa, maka ajarkanlah mereka untuk berbuat taubat. Adapun syarat diterimanya taubat yaitu 1. Ikhlas. Artinya,
Taubat pelaku dosa harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena lainnya. Yang kedua, menyesali dosa yang telah diperbuatnya. Yang ketiga, meninggalkan sama sekali perbuatan maksiat yang telah dilakukannya. Yang keempat, tidak mengulanginya lagi. Artinya, sebagai muslim, kita harus bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Yang kelima ada istighfar, yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa yang telah dilakukan terhadap haknya, yaitu larangan-larangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, memenuhi hak bagi orang-orang yang berhak atau mereka melepaskan haknya tersebut. 7. Waktu diterimanya taubat adalah semasa hidupnya, sebelum ajal tiba. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai tenggorokan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Hasan. Maka dari itu, sebagai guru ataupun orang tua, kita ajarkan segala macam bentuk keagamaan yang benar kepada anak-anak kita, agar kelak mereka bisa menjadi generasi milenial yang taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.